Bagaimana mereka percaya kepada Dia yang belum mereka dengar, dan bagaimana mereka mendengar jika tiada yang memberitakan, seperti ada tertulis, alangkah indahnya kaki orang yang membawa kabar baik. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 10 dan Yohanes pasal 8. Mazmur 10 ayat 1 sampai dengan 18. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik, giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelalipan dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak memujinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Yohanes 8 ayat 1 sampai 59. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia
supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku seorang diri, tetapi aku bersama, maaf, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam hidup Taurat dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berkata kepada kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggalkan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri,
sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak boleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kamu tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria yang kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kami tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta.
sama seperti kamu, tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Terima kasih Amin. Ibu. Sekarang mari kita dengarkan khotbahnya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan satu hal yang luar biasa, bahwa Allah adalah khairul makirin, Allah yang terbaik dalam menyusun rencana. Kadang kita berpikir dunia ini berjalan kacau. Orang jahat seolah bebas berbuat semaunya, yang curang terlihat berhasil, dan yang tulus justru menderita. Mazmur pasal 10 menggambarkan hal itu dengan jujur. Daud berseru kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, mengapa Engkau berdiam diri?" Tapi di balik keluhan itu, Daud menemukan satu kebenaran yang besar, bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia sedang bekerja dalam diam, merancang sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita sangka. Dan di sanalah makna nama ini muncul. Khairul makirin, Allah yang menyusun rencana terbaik, bahkan ketika manusia menyusun rencana jahat. Mazmur pasal 10 berkata, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Artinya, kendali dunia tidak pernah lepas dari tangannya. Kejahatan boleh mengguncang, tetapi Tuhan tidak goyah. Manusia boleh menyusun tipu daya, tetapi rencana Allah tetap berdiri teguh. Itulah yang juga kita lihat dalam Yohanes pasal 8. Ketika para ahli Taurat dan orang Farisi menyeret seorang perempuan yang tertangkap berzina, mereka datang bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menjebak Yesus. Mereka ingin memakainya sebagai umpan agar Yesus terjebak dalam kata-katanya sendiri. Namun Yesus, khairul makirin itu, beritahu mereka berdiam diri, menulis di tanah, dan dalam keheningan itu ia membalikkan rencana mereka. Rencana yang dibuat untuk menghukum menjadi kesempatan untuk mengampuni. Rencana yang dimaksudkan untuk mempermalukan menjadi momen penuh kasih dan pengampunan. Saudaraku, itulah yang Tuhan lakukan juga dalam hidup kita. Kadang orang lain menyiapkan jebakan untuk menjatuhkan kita, kadang dunia tampak melawan kita, tapi Allah punya rencana yang lebih tinggi. Rencananya tidak pernah gagal. Dia sanggup membalikkan kutuk menjadi berkat dan aib menjadi kesaksian. Kita sering tidak mengerti saat sedang di tengah badai. Kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tapi Allah sedang mengatur langkah demi langkah, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengangkat kita pada waktunya. Ingat, khairul makirin tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terburu-buru. Waktunya sempurna. Mazmur pasal 10 menggambarkan orang fasik seperti singa yang bersembunyi untuk menerkam. Tapi Daud tidak berhenti di situ. Ia menulis, Engkau melihatnya sebab Engkau memperhatikan kesusahan dan kedukaan. Artinya, Tuhan tahu setiap air mata yang jatuh. Tidak ada satupun yang luput dari pandangannya. Begitu juga dalam Yohanes pasal 8, Yesus tidak melihat dosa perempuan itu untuk menghukumnya, melainkan melihat hatinya yang remuk. Ketika semua orang pergi, ia berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Di mata manusia, perempuan itu aib, tapi di mata Tuhan ia kesempatan
kesempatan untuk menunjukkan betapa besar kasih dan kuasa pengampunan. Inilah yang disebut rencana Allah yang tersembunyi di balik penderitaan. Kadang yang kita anggap kehancuran justru adalah jalan menuju pemulihan. Yang kita kira akhir justru awal dari sesuatu yang baru. Ya, lihatlah Yusuf dalam Perjanjian Lama, dijual oleh saudara-saudaranya, dikhianati, difitnah, dipenjara. Namun di akhir kisahnya, Yusuf berkata kepada mereka, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Itulah khairul makirin yang sejati, Tuhan yang mengubah rancangan jahat menjadi berkat. Mazmur 10 mengajarkan kita 3 hal penting. 1, jangan terkejut oleh kejahatan. Tuhan tahu semuanya. Kejahatan mungkin tampak menang sementara, tapi itu hanya sementara. 2, jangan kehilangan iman. Tuhan sedang bekerja meski kita tidak melihatnya. Dia tidak buta terhadap penderitaanmu. 3, jangan berhenti berserah. Karena di saat kita menyerah padanya, rencananya mulai bekerja dalam diam. Begitu juga dalam Yohanes 8, Yesus menunjukkan bahwa kasih selalu lebih kuat dari hukum tanpa belas kasihan. Ia tidak menolak kebenaran, tetapi ia menempatkan kasih di atas penghakiman, sebab kasih itulah yang mengubah hati. Coba kita renungkan, kalau Yesus menghukum perempuan itu, cerita itu akan berakhir dengan kematian. Tapi karena ia memilih mengampuni, cerita itu menjadi kehidupan baru. Itulah yang Tuhan lakukan, ia mengganti batu yang hendak melempar dengan tangan yang mengangkat. Berapa banyak dari kita yang pernah merasa dihakimi, dihina, atau ditinggalkan? Mungkin orang menutup pintu, tapi Tuhan selalu membuka satu pintu yang lebih besar. Dan seringkali pintu itu justru terbuka lewat hal-hal yang menyakitkan. Kadang kita tidak sadar Tuhan sedang menulis sesuatu di tanah hidup kita, seperti Yesus menulis di tanah waktu itu. Kita tidak tahu apa yang ia tulis, tapi kita tahu satu hal. Ia sedang menulis rencana terbaik untuk kita. Mazmur 10 juga berbicara tentang orang miskin dan tertindas. Dikatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, dan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Artinya Tuhan tidak pernah lupa. Dia tidak menutup mata terhadap keadilan. Cepat atau lambat ia akan bertindak. Dan saat Tuhan bertindak, semua rencana manusia menjadi kecil di hadapan rencananya. Sebab dia bukan hanya tahu masa depan, dia yang menulisnya. Dialah khairul makirin, Allah yang terbaik dalam menyusun rencana. Kadang kita berkata, Tuhan, hidupku berantakan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan menjawab, anakku, kamu belum melihat gambar besarnya. Dia seperti pelukis agung yang sedang menyelesaikan karya besar, dan kita baru melihat satu sudut kanvas. Kita lihat warna gelap, Tuhan melihat seluruh gambar dari awal sampai akhir. Dan ketika lukisan itu selesai, kita baru sadar bahwa semua warna gelap itu diperlukan untuk menonjolkan cahaya. Yohanes 8 juga menunjukkan hal luar biasa. Tuhan bisa memakai satu dosa untuk mengajar banyak orang tentang kasih karunia. Perempuan itu datang dengan rasa malu, tapi pergi dengan harapan. Para penuduh datang dengan batu di tangan, tapi pergi dengan hati yang tertunduk. Semua karena satu hal, khairul makirin membalikkan rencana jahat menjadi berkat. Saudaraku, mungkin hari ini kamu sedang dalam situasi yang tidak kamu mengerti. Mungkin kamu sedang ditipu, difitnah, atau dikhianati. Jangan takut, Allah tidak tidur. Dia sedang merangkai rencana yang akan membuatmu berkata suatu hari nanti, sekarang aku mengerti, Tuhan baik selama ini.
Ingat, rencana Tuhan tidak selalu nyaman, tapi selalu sempurna. Kadang Ia membiarkan badai supaya kita belajar berlayar. Kadang Ia membiarkan pintu tertutup supaya kita tahu cara berdoa. Kadang Ia membiarkan air mata mengalir supaya kita belajar mengasihi. Jadi, jangan takut menghadapi proses. Orang boleh meremehkan, tapi Tuhan sedang mempersiapkan. Orang boleh menuduh, tapi Tuhan sedang menebus. Orang boleh berencana jahat, tapi Tuhan akan membaliknya menjadi kebaikan. Jadi, Mazmur 10 menutup dengan doa yang indah. Bangkitlah ya Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Doa ini bukan hanya seruan keadilan, tetapi juga pengakuan iman bahwa di atas semua kekacauan dunia, Tuhan tetap Raja. Dan Yohanes 8 menutup dengan cahaya pengampunan bahwa kasih selalu punya kata terakhir. Bukan dosa, bukan penghukuman, tetapi kasih yang menebus dan mengubah hidup. Jadi hari ini, mari kita percaya kembali bahwa Tuhan tahu apa yang Ia lakukan. Dia sedang menulis sesuatu di tanah hidupmu. Mungkin kamu belum bisa membaca sekarang, tapi suatu hari kamu akan mengerti. Setiap luka, setiap air mata, semuanya bagian dari rencana agungnya. Khairul Makirin tidak pernah gagal. Dia tahu bagaimana menulis kisah yang sempurna bahkan dari kertas hidup yang kusut. Dia tahu bagaimana mengubah abu menjadi keindahan, air mata menjadi pujian, dan penderitaan menjadi kekuatan. Jadi jangan menyerah, karena yang menulis kisah hidupmu bukan manusia, tetapi Allah sendiri, Khairul Makirin, Allah yang terbaik dalam menyusun rencana. Haleluya. Mari kita hidup dengan iman karena rencana Tuhan selalu lebih indah daripada rencana kita sendiri. Amin.